Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deriza Sister. Video kali ini kita akan mencoba membahas tentang volume bangun ruang tegak. Silakan simak video ini hingga habis. Bangun ruang tegak itu diantaranya ada balok, ada kubus, ada prisma segitiga. Pada dasarnya, ketiga bangun ruang ini sama. Itu sama-sama memiliki sisi tegak. Sisi tegak. Di sini juga ada sisi tegaknya. Ini juga ada sisi tegak. Dan satu lagi, dia memiliki atap dan alas. Atap, alas, atap dan alas. Ini adalah sifat dari bangun ruang tegak. Nah, di mana masing-masing pada bangun ruang balok, bangun ruang kubus, dan bangun ruang prisma itu memiliki sifat masing-masing. Di antaranya, pada balok memiliki bagian bawah bidang alas, bagian atasnya bidang atap, bagian belakang adalah bidang belakang, bagian depan bidang depan, lalu bidang kanan, sayap kanan, dan bidang kiri pada sayap kiri. Sehingga pada balok itu memiliki 6 bidang. Atap, alas, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi ada 6 bidang. Sifat yang kedua pada balok itu memiliki 12 rusuk. Di antaranya garis panjang yang di depan, lalu ada garis panjang lagi di sini. Nah, ini disebut dengan rusuk. Dari ujung ke sini sampai ke sini ini rusuk. Rusuk kedua, rusuk ketiga, rusuk keempat. Ada 4 rusuk panjang. Ini dia. Lanjut. Pada titik sini sampai ke ujung. Nah, panjang pada garis biru ini. Nah, ini adalah rusuk juga. Sehingga ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 rusuk lebar. Ini dia, 4 rusuk lebar. Kemudian ada lagi rusuknya yang berdiri atau yang tegak. Atau ini disebut dengan tinggi. 1, 2, 3, 4. Sehingga ada 4 rusuk tinggi atau tegak. Maka seluruhnya memiliki 12 rusuk. Selain itu, pada balok juga memiliki sifat 8 titik sudut. Di antaranya, kamu bisa lihat pada gambar, pada ujung atau sudut pada bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah yang disebut dengan titik sudut pada balok, di mana titik sudutnya ada 8 titik sudut. Tak berbeda jauh, kubus juga memiliki sifat yang sama dengan bangun ruang balok. Di antaranya 6 bidang yang sama, 12 rusuk yang sama, dan 8 titik sudut yang sama. Bisa kamu perhatikan 6 bidang yang sama itu ini dia. Sisi kanan, kiri, alas, atap, belakang, dan depan. Nah, itu sama. Memiliki bentuk bidangnya persegi yang sama. Lalu 12 rusuk. Rusuk yang bisa kamu perhatikan sini, garis merah ada 4, garis biru ada 4, dan garis hitam juga ada 4. Nah, jumlahnya 12 rusuk yang sama. Itu memiliki panjang yang sama. Lalu 8 titik sudut. Ada 8 titik sudut sama. Nah, itu sifat dari kubus. Lanjut kita ke prisma segitiga, di mana sifat-sifatnya ada 5 bidang tegak. Di antaranya bidang atap, bidang bawah atau alas, bidang tegak 1 sebelah kanan, bidang tegak 2 sebelah kiri,
dan bagian depan bidang tegak. Jadi dihitung semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bidang. Ada 5 bidang. Lanjut 9 rusuk. 9 rusuk dia garis rusuk 1, 2, 3 di atas, bawah 1, 2, 3. Jadi ada 6 dan yang tegaknya 1, 2, 3. Maka ada 9 rusuk. Lanjut titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut sehingga sifatnya pada prisma segitiga 5 bidang, 9 rusuk, 6 titik sudut. Ya, sekarang kita bahas tentang volume dari balok. Volume dari balok itu diantaranya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Dimana panjangnya adalah sisi yang tidur ini, sisi horizontal, sisi tidur dari kiri ke kanan panjang, itu sisi panjang, lalu dikalikan dengan sisi depan ke belakang yaitu lebar, lalu dikalikan dengan sisi dari bawah ke atas atau sisi tinggi. Sehingga volume pada balok ini adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau kita singkatkan dengan volume balok P kali L kali T. Sementara itu pada kubus, itu volume kubusnya sama dengan balok, hanya bedanya setiap rusuk yang dimiliki oleh kubus itu sama panjang semuanya. Atau sisi pada kubus itu sama panjang, sehingga kalau panjang pada kubus, sisi di bagian bawah dari kiri ke kanan sisi juga namanya. Terus lebar pada kubus dari depan ke belakang itu sisi juga namanya. Lalu panjang tinggi dari kubus dari bawah ke atas itu juga disebut dengan sisi, karena mereka memiliki panjang yang sama. Jadi tetap dinamakan yang sama, sisi. Nah, volume pada kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Sehingga kalau kita singkatkan S kali S kali S atau S pangkat 3, maka volume pada kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Lanjut volume dari prisma segitiga. Pada gambar kamu perhatikan alas dan atap pada prisma itu sama berbentuk segitiga. Lalu sisanya adalah berbentuk persegi panjang atau sisi tegak pada prisma ini. Nah, sedangkan kalau volume yang dibahas itu adalah luas alas dikali dengan tinggi prismanya. Luas alas pada prisma segitiga. Alas prisma segitiga itu berbentuk segitiga. Sehingga luas alas yang disebut ini adalah luas segitiga. Luas segitiga yang bawah ini atau yang di atas sama aja. Luas segitiga. Lalu tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang ini. Sisi dari bawah ke atas. Ini adalah yang disebut dengan tinggi dari prisma. Kalau dia di sini luas segitiga, maka volumenya berubah menjadi alas. Alas pada segitiga dikali dengan tinggi segitiga bagi 2. Lalu dikali dengan tinggi prismanya, tinggi tegak tadi nih, tinggi prisma. Sehingga kesimpulan yang bisa kita simpulkan yaitu sifat dari kubus 6 bidang sisi yang sama, bidang sama, 12 rusuk sama panjang, 8 titik sudut sama besar. Pada balok 6 bidang yaitu 2 bidang atas sama atas bawah itu sama, 2 bidang depan belakang itu sama, dan 2 bidang kanan kiri itu juga sama. Sehingga ada 6 bidang. Lalu 12 rusuk, 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Yang terakhir 8 titik sudut yang sama besar. Dan sifat dari prisma segitiga 5 bidang, yaitu 2 bidang segitiga,
atas bawah, 3 bidang tegak, dan 9 rusuk, serta 6 titik sudut. Terakhir, kesimpulan volume dari kubus, sisi kali sisi kali sisi, volume balok, P panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. Lalu, volume prisma, luas alas dikali dengan tinggi prisma. Misalkan contohnya seperti ini, ada balok, sebuah balok dengan ukuran 15, 8, dan 10 cm. Maka berapakah volume balok pada gambar tersebut? Pada gambar dapat kamu perhatikan di sini 15 ini merupakan panjang dari sisi balok. 8 adalah lebar dari sisi balok dan 10 adalah tinggi dari sisi balok. Sehingga volume dari balok adalah volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 15 cm, lebar 8 cm, tingginya 10 cm. 15 kamu kalikan dengan 8 kalikan 10, hasilnya 1200. Lalu cm-nya pangkat 3 karena cm kali cm kali cm. Maka di sini cm pangkat 3. Maka di sini volume yang ada akan berubah menjadi pangkat 3. Ingat kan, kalau satuan volume itu berubah menjadi pangkat 3. Contoh kedua yaitu tentang kubus, di mana sebuah kubus ini memiliki sisi 11 cm, salah satu sisinya berukuran 11 cm. Maka berapakah volume pada kubus? Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Di sini sisinya ada berukuran 11 cm. Maka berapakah sisi yang lainnya? Ingat, pada kubus itu memiliki sisi yang sama semuanya, sehingga panjang pada kubus, lebar pada kubus, dan tinggi pada kubus itu memiliki ukuran yang sama. Sehingga volume dari sisi kali sisi kali sisi 11 cm dikali 11 cm dikali 11 cm, sehingga hasilnya 11 kali 11 kali 11 1331, dan cm dikali cm kali cm menjadi cm pangkat 3. Ingat, volume berpangkat 3 satuannya. Contoh yang ketiga ini ada soal tentang volume prisma. Kamu perhatikan gambarnya sekarang. Nah, ini adalah volume prisma atau bentuk prisma yang tidur, sehingga alasnya menjadi berdiri dan sisi tegaknya tidur. Di sini alasnya berupa segitiga, dan sisi tegaknya itu adalah ini 15 cm. 8 cm itu merupakan sisi tinggi pada segitiga, sementara alas pada segitiga yaitu 9. Maka volume dari prisma adalah luas alas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Alas pada segitiga yaitu tadi ini dia 9, dari ujung ke ujung ini itu alas 9 cm. Tinggi pada segitiga, ini dia tinggi pada segitiga atau alasnya 8 cm bagi 2. Lalu tinggi prisma sisi tegak 15 cm. Lalu dikalikan, maka hasilnya 640 cm pangkat 3. Jangan lupa ya, cm ada 3, 1, 2, 3, maka cm pangkat 3. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.